Di balik tanah tropis Nusantara, tumbuh rempah yang sejak ribuan tahun lalu menjadi primadona dunia. Kini, di era modern, jahe Indonesia kembali menorehkan sejarah, menembus pasar Eropa dan bersaing dengan jahe dari India dan Cina. Indonesia menempati posisi 7 teratas dalam daftar negara eksportir jahe global di tahun 2023 dengan pangsa 2,3% dari total ekspor jahe dunia. Pada tahun 2023, ekspor jahe Indonesia mencapai 28,4 juta US dollar dengan volume 36.858 ton. Lalu bagaimana rempah ini menjadi rebutan benua biru? Begini kisahnya. Indonesia memiliki 3 varietas unggulan yang terkenal di dunia, yaitu jahe merah, kaya akan minyak atsiri, rasa lebih pedas dan cocok untuk obat herbal. Lalu ada jahe gajah, rimpangnya besar, serat halus, ideal untuk industri makanan dan minuman. Dan kemudian ada jahe emprit, beraroma tajam, sering dipakai untuk bumbu kuliner premium. Keunggulan lain dari jahe Indonesia dibanding negara lain adalah karena Indonesia memiliki tanah vulkanik subur dan iklim tropis, menghasilkan jahe dengan aroma yang lebih kuat. Selain itu, banyak tanaman jahe yang sudah organik, sesuai permintaan konsumen Eropa yang peduli akan kesehatan. Jahe Indonesia kaya kandungan gingerol dan sogaol, zat aktif yang berfungsi sebagai antiinflamasi alami. Permintaan jahe di Eropa terus meningkat dari tahun ke tahun, sekitar 21% setiap tahun, terutama di Belanda, Jerman, dan Belgia. Hal itu diakibatkan tren gaya hidup sehat yang kian meningkat. Konsumen Eropa kini gemar minuman herbal, suplemen kesehatan, dan rempah alami. Jahe Indonesia banyak yang sudah bersertifikat EU organik dan USDA organik, membuatnya laris di pasar premium. Selain itu, memiliki aroma dan rasa yang khas yang dianggap lebih kuat dan eksotis dibanding jahe Cina dan India yang cenderung hambar. Jahe Indonesia menjadi bahan baku industri makanan, minuman hingga farmasi di negara Eropa. Di Eropa, jahe Indonesia digunakan untuk berbagai produk bernilai tinggi, seperti menjadi minuman herbal dan teh jahe instan yang menjadi tren kesehatan dan diet, lalu menjadi produk farmasi dan suplemen. Jahe merah banyak dipakai sebagai bahan antiinflamasi dan meningkatkan imun. Jahe juga diolah menjadi bahan baku kosmetik dan aromaterapi, seperti minyak atsiri jahe yang digunakan untuk sabun, lotion, dan parfum herbal. Jahe Indonesia seperti jahe gajah juga menjadi bumbu wajib dalam saus, kue, dan roti jahe khas Natal. Selain jahe segar, produk olahan jahe Indonesia yang paling diminati di Eropa antara lain jahe bubuk dan jahe instan yang praktis untuk minuman herbal. Lalu jahe kering dan irisan jahe manis atau candied ginger, camilan sehat premium. Lalu ada minyak atsiri jahe sebagai bahan kosmetik dan farmasi, dan jahe dalam bentuk ekstrak untuk suplemen dan obat herbal. Strategi yang harus dilakukan petani jahe dan eksportir Indonesia agar jahe Indonesia bermutu tinggi, berdaya saing global, dan bernilai jual jauh lebih tinggi melalui hilirisasi. Hal yang harus dilakukan petani jahe adalah penerapan Good Agricultural Practice atau GAP. Lalu gunakan bibit unggul untuk jahe merah, jahe gajah, jahe emprit sebagai unggulan varietas ekspor. Terapkan pola pertanian organik tanpa menggunakan pestisida kimia berbahaya. Panen jahe sesuai umur optimal, yaitu 8 hingga 10 bulan agar kadar gingerolnya maksimal. Jangan lupa sertifikasi organik dan standar internasional, dan mengurus sertifikasi EU organik, USDA organik, atau Global GAP untuk akses pasar premium. Sedangkan pemerintah dan asosiasi perlu memfasilitasi pelatihan sertifikasi.
untuk peningkatan kebersihan dan penanganan pasca panen. Jangan lupa cuci rimpang jahe dengan standar higienis. Gunakan drying house atau rumah pengeringan agar kadar air sesuai standar ekspor, maksimal 12%. Konsistensi pasokan dan juga kualitas. Gabung ke koperasi atau kelompok tani untuk memastikan suplai berkelanjutan. Hal yang penting bagi eksportir jahe Indonesia yaitu standar pengemasan modern. Gunakan vacuum pack, karton berlabel dan barcode traceability agar sesuai standar Eropa. Peningkatan branding dan promosi, dan buat merek dagang khusus yaitu Indonesian Organic Ginger. Kemudian diversifikasi pasar. Jangan hanya fokus ke negara Eropa saja, tapi juga kembangkan pasar Timur Tengah dan Amerika Utara yang juga gemar produk herbal. Kemitraan langsung dengan importir. Bentuk kontrak jangka panjang dengan supermarket Eropa seperti di Belanda dan Jerman agar harga stabil. Petani dan eksportir perlu masuk ke industri pengolahan atau hilirisasi, bukan hanya menjual jahe segar, tapi produk yang paling dicari di pasar dunia seperti jahe bubuk premium yang digunakan untuk teh herbal, bumbu makanan, dan industri baking. Karena harganya bisa 5 hingga 7 kali lipat dibandingkan harga jahe segar. Lalu jahe kering atau dry ginger slice dan jahe manis atau candied ginger. Jahe ini banyak dicari di Eropa sebagai camilan sehat. Kemudian diolah menjadi minyak atsiri jahe dan oleoresin yang digunakan di industri farmasi, aromaterapi, dan kosmetik. Harganya bisa mencapai 50 hingga 80 US dollar per liter. Kemudian ekstrak jahe atau gingerol dan sogawol konsentrat sebagai bahan baku suplemen herbal dan obat-obatan. Lalu buatlah menjadi minuman herbal siap minum atau RTD, ready to drink. Contohnya wedang jahe instan dalam botol atau serbuk saset premium. Pemerintah dan industri juga harus memberikan fasilitas pengeringan modern dan cold storage kepada para petani jahe dan eksportir untuk menjaga kualitas sebelum diekspor. Pelatihan teknologi hilirisasi, petani diberi akses mesin pengering, penggiling, dan ekstraksi minyak atsiri. Pendanaan dan insentif ekspor dengan pemberian pinjaman lunak atau subsidi untuk pengurusan sertifikasi internasional, dan fasilitasi promosi global lewat pameran rempah dunia di Paris dan Anuga, Jerman. Jika petani Indonesia menerapkan pertanian organik berstandar internasional, sementara eksportir mulai fokus pada hilirisasi produk bernilai tambah, maka harga jual jahe Indonesia bisa naik 3 hingga 5 kali lipat. Selain itu, Indonesia berpotensi menjadi raja jahe organik Asia dan menguasai pasar premium Eropa dalam beberapa tahun ke depan.